Hai guys, hari ini aku mau menjelaskan tentang simulasi CLM. Sebelumnya kenalin, aku Asifa Jasminahya dari Bisnis Kreatif 22B. Nah, sebelumnya apa sih CRM itu? CRM itu adalah Customer Relationship Management. Nah, CRM sendiri adalah pendekatan dan strategi bisnis yang bertujuan untuk memahami, berinteraksi, dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, CRM ini melibatkan penggunaan teknologi, proses, dan praktik bisnis yang dirancang untuk mengelola dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, penerapan sistem CRM ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis data-data pelanggan agar mudah memahami dari preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan. Dengan demikian, perusahaan itu dapat menyediakan layanan yang lebih personal dan menjaga komunikasi yang efektif dengan calon pelanggan yang akan menjadi customer kita. Nah, kayak CRM juga membantu perusahaan untuk mengelola proses penjualan, meningkatkan proses pemasaran, dan meningkatkan referensi pelanggan. Dengan memanfaatkan data pelanggan yang kita punya, perusahaan juga dapat mengidentifikasi peluang penjualan, memperbaiki kepuasan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, jadi ada beberapa tahapan CRM. Yang pertama itu ada leads, kemudian opportunity, kemudian ada quotation, dan sales order. Nah, jadi leads itu singkatnya adalah kontak yang dimiliki perusahaan tentang calon customer-nya nih. Biasanya kontak-kontak itu didapat dari berbagai macam cara, kayak mereka research dulu, atau dari exhibition event, atau third party data, atau berbagai balasan email yang udah kita ajuin nih, kira-kira perusahaan ini nih cocok nih kerja sama perusahaan kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada opportunity. Nah, kalau opportunity itu setelah kita udah lihat nih calon customer-nya, ternyata ada balasan feedback dari mereka. Kita tuh udah punya nih data-data para leads yang akan jadi customer kita nantinya. Nah, tapi data-data ini juga udah terkualifikasi. Kira-kira ini nih udah cocok banget nih sama kita. Nah, setelah kita udah punya nih beberapa calon customer, perusahaan biasanya udah punya informasi atau data yang lengkap mengenai customer tersebut, dan itu kita udah mulai saling berhubungan gitu antar perusahaan. Nah, di quotation ini, dokumen penawaran itu dikirim ke calon customer untuk mencantumkan produk apa jasa yang pengen ditawarkan agar si calon pembeli itu dapat ngeliat dulu nih berapa sih biayanya kira-kira. Selanjutnya calon pembeli itu buat keputusan dia jadi nggak order di kita. Kalau misalnya dia nggak jadi, itu alasannya apa, nanti bisa kedetek. Tapi kalau jadi, kita akhirnya bisa lanjut ke sales order. Nah, di sales order ini, customer-nya itu udah konfirmasi kalau emang dia jadi beli di perusahaan kita. Nah, di sales order ini juga nanti dibuat informasi tentang quotation-nya, berapa-berapanya jumlahnya, segala macam, supaya sampai jadi suatu bentuk kesepakatan. Kalau sales order ini udah terjadi, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, tapi itu tidak termasuk dari proses CRM. Nah, proses tersebut adalah delivery order. Nah, delivery order itu masuknya di pengiriman barang. Kita langsung masuk ke study case. Nah, jadi study case ini, PT Main adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan tersebut sedang meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, di bagian marketing ingin mengidentifikasi customer yang cocok untuk meningkatkan penjualan dengan pemilihan beberapa customer nih. Nah, berikut data-data customer yang disimpan di sistem sebagai leads dengan keterangan sebagian berikut. Nah, di sini ada customer pertama, itu dari Flash Project, dan berikut data-datanya. Kemudian ada customer kedua, itu leadnya ada Aesthetic Project. Kemudian, bagian marketing akan melakukan follow up terhadap leads dengan menghubungi beberapa kali sampai menemukan sales opportunities. Setelah itu, next step, bagian marketing harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunities. Leads harus diubah menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads. Nah, berikut adalah keterangan yang menjadi opportunities yang ada. Nah, setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunities PT Lavie yang akhirnya dimenangkan. Sementara opportunities pada VT Aesthetic Your Life tidak berhasil dimenangkan. Hal ini dikarenakan jumlah stok produk yang dimiliki PT Main tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Lavie. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Nah, selanjutnya, setelah quotation dikirimkan ke PT Lavie, kemudian PT Lavie akan merespon, dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order. Nah, kita lanjut langsung ke tutorialnya.
Jadi pertama-tama kita masuk ke akun pertama kita dulu, akun utama, terus kalian pencet kiri dan kalian cari apps. Nah, di sini kalian harus menginstal modul CRM terlebih dahulu. Karena aku udah install, aku langsung ke user. Di sini aku sudah buat 2 user. Yang pertama adalah Athena CRM. Nah, di Athena CRM ini di salesnya aku pilih administrator dan lainnya aku kosongin. Selanjutnya aku buat Anggara sales. Di sini salesnya juga sebagai administrator karena dia adalah tim marketing. Nah, jangan lupa change password supaya kalian bisa login. Passwordnya kalian change, lalu pencet change password. Nah, selanjutnya aku login di CRM. CRM, kalian pencet CRM, terus kalian pencet prospek. Nah, ini ada beberapa data prospek yang udah dibuat. Nah, tapi kalian buat yang prospek baru. Nah, di situ kalian masukin data customer-nya. Di sini namanya Flows Project. Terus itu nama company-nya atau nama perusahaan itu PT Lavie. Alamatnya ada di Jalan Kamboja. Kotanya itu di Jakarta. Nah, kita isi semua datanya dan di catatan itu dia tertarik dengan paket starter kit hijab. Selanjutnya, kalau datanya dibuat, kalian jangan lupa untuk meng-save data tersebut. Data customer tersebut harus kalian save terlebih dahulu dengan cara memencet tombol cloud di atas. Nah, ini udah tersave, itu langsung berubah jadi Flows Project. Selanjutnya, kalian bisa lihat ke kanan dan create yang baru. Nah, di sini kita masukin data customer yang kedua, yaitu Aesthetic Project. Nama perusahaannya adalah PT Aesthetic Your Life. Ini kita isi semua data-datanya sampai terisi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, dia itu internal notes-nya tertarik dengan paket starter kit top. Nah, ini kita save juga kayak tadi. Nah, setelah di save, ini tahap leads itu udah selesai. Kita lanjut ke opportunity dengan cara pencet konversi menjadi peluang. Ini kita konversi ke opportunity. Nah, tindakan konversinya konversi menjadi peluang. Terus di pelanggannya itu kita buat pelanggan baru. Langsung kita create opportunity buat peluang. Nah, di sini itu udah terbuat ya, udah ganti dari leads ke opportunity. Tuh ada tulisannya udah pindah. Terus selanjutnya kita lakukan hal yang sama di customer satunya, kita konversi ke opportunities. Ini juga sama kayak yang tadi, kita langsung buat opportunities. Nah, jadi dua-duanya ini udah pindah dari leads ke opportunities. Terus selanjutnya kita buka di data pelanggan, ini udah otomatis tertambah ya. Di situ ada tulisan PT Lavie dan PT Aesthetic Your Life. Selanjutnya bisa pencet saluranku, terus di situ kita udah otomatis berpindah yang data-datanya. Nah, di sini kita ganti karena dia udah pindah ke opportunities, kita masukin data yang terbaru yaitu perkiraan omsetnya itu 20 juta dengan probabilitas 25%. Kita masukin, ini juga masukin tanggal penutupannya, kemudian masukin perkiraan perusahaan. Terus kita masukin juga yang kedua, yang di Aesthetic Project itu perkiraan omsetnya 12 juta dengan probabilitasnya 80%. Kita masukin juga perkiraan penutupannya dan kualitas perusahaannya. Nah, ini udah kita save, jadinya udah terkonfirmasi kayak gitu. Kita lanjut. Selanjutnya setelah meeting, jadi yang kita ACC itu adalah PT Flows Project, sedangkan PT Aesthetic Project itu gagal. Nah, langsung kita buat di sini di Flows Project kita pencet berhasil. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita akan kerjasama dengan PT ini. Terus sedangkan yang Aesthetic Your Life itu gagal, kita masukin alasan gagalnya itu karena stok kita tidak cukup untuk mensupply starter kit atasan di PT tersebut.
Nah, ini udah otomatis ya keluar tulisannya gagal. Nah, selanjutnya berarti kita langsung bekerja sama dengan PT Flash Project dan VT Lavi. Nah, di sini udah kelihatan. Selanjutnya kita masuk ke Anggara Sales. Nah, udah masuk, kita pilih di pojokan, pilih penjualan. Nah, di sini udah datanya masuk, terus kita pilih baru. Pelanggan barunya ini kita langsung pilih PT Lavie dengan syarat pembayarannya dibayar secara kontan. Nah, produknya kita tambahin starter kit hijau seperti yang sudah dipesan oleh PT Lavie tersebut. Nah, udah masuk di sini keterangannya, dia butuh 20 dengan harga satuannya itu 1 juta. Jadi nanti totalnya adalah 20 juta. Nah, ini kalau udah di-save jadinya S0003. Berarti ini udah bisa kita kirim ke email PT Lavie supaya RFQ-nya bisa keluar. Nah, ini udah terjadi perubahan dari penawaran ke penawaran terkirim. Nah, kalau dari sana produknya itu udah diterima, ini kan udah dikirim, kita bisa langsung klik konfirmasi. Ketika sudah klik konfirmasi, berarti sales order sudah selesai. Nah, sales order ini adalah tahapan terakhir dari CRM. Segitu dulu tentang simulasi CRM-nya. Terima kasih udah nonton. Bye!